Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada teman-teman semua, saudara-saudara semua sebangsa setanah air, juga semanusia, khususnya sahabat-sahabati PMII seluruh Indonesia. Dan kali ini saya bersama PMII cabang itu ya. Ya, Cabang Lurah, dan kebetulan ada kegiatan diskusi kebangsaan di pesantren Lajo ini, Cepu, yang diselenggarakan oleh Komisariat Aryo Penangsang Cepu. Dan di sini saya ketemu ketua cabangnya beserta teman-teman untuk periode ini setahun ya. Iya, 1 tahun. Wah, cuma setahun, dan itu layak bagi mahasiswa yang tidak boleh berhenti, terus harus singkat. Setahun terlalu singkat untuk sebuah organisasi, tapi bagi mahasiswa layak supaya dia cepat Konsentrasi ke pemerintahan. Nah, cara PMII dia siap. Salam pergerakan. Yuk bareng ya, salam pergerakan, salam pergerakan, salam pergerakan, Nah, ini dialog sederhana sambil ngopi, tapi tidak sesederhana itu inspirasinya. Ini berlaku untuk PMII dimanapun. Saya anjurkan untuk selalu punya ruang untuk jagong, untuk nyakruk, ngopi dalam pembahasan kinerjanya. Ya, tentu Kang Imanan ya, Iya. dari Blora ini ke sini untuk menyapa anggotanya itu. Iya, turba ya. Turba. Dari komsat ya nanti. Gitu. Seperti itulah yang memang keberkahan silaturahmi akan menghasilkan satu hal yang mantul. Amin. Bukan sekedar mantap betul, tapi akan mantul dalam kaitan karya, buah, dan prestasi. Monggo jenengan bercerita sedikit soal alih generasi yang dulu saya temui di gedung apa itu. Jenengan belum menjabat itu ya. Iya. Dan sekarang posisi ya periode niku lah. Niku tahun 2017. Periode ke prestasi apa kinerja wingi rung rampung. Tambal sulap. Monggo Kang. Terima kasih Abah Budi Harjono yang sudah jauh-jauh dari Semarang datang ke Cepu demi kegiatan PMII Blora, terutama di Komisariat Aryo Penangsang Cepu. Tentunya yang pertama, saya selaku ketua cabang dan beserta jajaran mengucapkan terima kasih kepada Abah Budi, kepada sahabat-sahabat yang sudah menyelenggarakan kegiatan tentunya. Ini saya diminta sama beliau untuk cerita sedikit tentang dinamika PMII Blora. Beliau Pak Budi Harjono ini juga pernah ngisi ketika pelantikannya sahabat Ipung. Gitu. Salam. Ya, nanti sampaikan ke beliaunya. Ketika awal Yai dulu ngisi kegiatan pelantikannya Mas Ipung sampai sekarang cabang sampai sekarang itu memang yang pertama adalah yang menjadi kendala PMII Blora di wilayah kaderisasi. Kaderisasi. Dalam kaderisasi PMII itu kan sudah punya kurikulum yang sudah disepakati dalam anggaran dasar. Macam panduan. Iya, panduan. Nah, tapi yang menjadi kendala ya ketika kaderisasi itu dilaksanakan, tipologi mahasiswa Blora itu belum bisa menyasar betul. Sehingga kadang apa yang diramu kurikulumnya itu tidak pas juga dengan tipologi mahasiswa Blora. Nah, ini perlu adanya resep baru lagi untuk bagaimana pengkaderan di Blora itu bisa progresif gitu. Bisa nembus di balik tantangannya. Nah, kemudian setelah kaderisasi tentunya ini akan impact kepada SDM. Nah, apa yang jenengan sampaikan tadi bahwa ini adalah sebagai bentuk kemenangan kita, kemanusiaan, kemenangan SDM juga. Ya, tentunya ketika kita sudah menang, SDM intelektual NU terutama ladangnya adalah di PMII. Yeah. Nah, ini kalau tidak ditata
ya mohon maaf, generasi kita SDM-nya tidak akan mumpuni dalam kompetisi di negara ini. Nah ini yang menjadi persoalan polemik selama ini. Terus selain kaderisasi juga inilah kesiapan mental dan pengalaman para kader yang nantinya akan mengemban amanah ke depan itu dari pengurus komisariat naik ke cabang itu masih belum bisa sepadan apa yang dilakukan dalam kaderisasi. Ya. Ini Kang Alfian ya. Mas Imanan. Imanan. Mas Alfian itu ketua cabang. Oh iya. Yang sudah Mas Imanan. Blora ini kan sebenarnya manusia prestasi kalau saya sebut, mulai dari tokoh nasional juga tokoh internasional gitu kan. Mestinya menjadi inspirasi untuk nanti PMII di Blora ini walau berada di desa gitu ya, tapi nanti bisa menjadi semacam laboratorium untuk naik ke peringkat yang lebih di atasnya setelah kaderisasi itu sukses, bukan sebagai pancian lah corone. Kaderisasi oke, nanti dari pusat bisa melihat bahwa Blora memang ada potensi yang dinamis itu. Kemudian di balik itu sorot yang lain mungkin jenengan sementara ini Untuk PMI misalnya Iya. baru. Oh, baru. Tapi kan bisa merasakan pengurus cabang ini Mas Dian ini iya. K2-nya mungkin bisa Mas Dian. Untuk dari saya pribadi saat ini memang PMI Blora itu ada karena memang hasil perjuangan teman-teman atau sahabat-sahabat yang alumni dari Jogja. Nah, salah satu juga Pak Sarpa, Pak Beniku Gusipul, saya Bulan Bali niku, Pak Yunus niku. Jadi memang kulturnya Blora itu hampir mirip dengan Jogja, tapi dikawinkan dengan kultur yang ada di Semarang. Bahwasanya memang PMI Blora itu benar-benar saat ini kalau saya memandang itu adalah bisa menjadi beberapa rujukan untuk wilayah di kampus, memang kampus-kampus lokal. Iya. Ya, seperti di sini Setai Al Muhammad dan Setai Kozin, ada lagi Setikris dan itu. Nah, karena memang gini, PMI yang ada di Blora itu adalah PMI yang tumbuh di tanah yang gersang. Dalam arti mahasiswa kita hanya mahasiswa lokal, yang intinya mahasiswa yang ada di lokal seperti yang dari rumah pulang ke rumah membantu orang tua seperti itu. Jadi apabila di kultur yang seperti itu PMI di Blora masih ada dan masih aktif dan masih mempunyai daya jual untuk naik ke nasional atau ke internasional, berarti memang keadaan PMI Blora itu masih menjanjikan, masih bisa bertarung di atas juga seperti itu. Itu bagi saya seperti itu. Dan saya aslinya saya bukan dari Blora, saya asli dari Grobogan. Tapi saya berproses di Blora karena memang saya dari kecil di Blora. Dari tahun 2010 sampai sekarang. Saya hampir nggak ada yang tahu kalau saya di rumah itu ini orang mana? Kamu siapa? Kamu anak siapa? Itu di rumah nggak ada yang tahu. Nah, saat ini memang saya dari kecil dididik di Blora dan setengah hidup saya ini sudah menjadi daerah Samin juga, karena memang sudah ditempa di kampung Samin, di daerah Samin juga. Jadi saya juga mengikuti kultur yang ada di Blora seperti itu. Memang Serumi sendiri bilang di tempat yang gersang ini aku temukan mawar. Artinya tantangan itu ditembus ya, sehingga menjadi mawar tadi. Aku temukan mawar. Di balik selubung yang berat itu biasanya ada nilai yang tertinggi. Ini menembus itu loh yang kita gelisahkan ini, sehingga nanti potensi spiritual Blora yang saya katakan sudah ya klik lah, tinggal dikeluarkan melalui menyibakkan tirai yang kau sebut gersang tadi, ya, dan bisa ditemukan mawar yang malam yang bisa ditiru oleh pihak-pihak daerah lain, karena
di Indonesia kan juga akeh sing keadaannya yang sama. Sama. Ya, seperti itu yang saya sebut ditembus supaya menjadi inspirasi. Kalau masih Ya, baru. ya, Masih baru. oh masih baru. Karena ini ini. masih baru. Teman-teman Ya yang walau baru tapi Selama- sentuhan yang kau rasakan sementara ini belum. Pada awal-awal ini. Belum memahami ya. Masih baru, Pak. Masih baru ya. Ya, kembali ke Pak Ketua ini. Dan ini periode kedua ya? Sudah periode ke-14. Enggak bagimu. berdua. Periode ke proses di cabangnya. Iya. Proses di cabangnya saya periode kedua. Kedua. Keduanya. Periode pertama Periode pertama sekretaris. Oh. Sini naik. Oh, naik. Ketua. Iya. Dan tentu nanti kombinasi ya antara dunia akademik yang Iya. diimpikan oleh bangsa ini untuk menjadi agen perubahan. Ya, itu harus landing dengan konsep background masyarakat sini. Masyarakat sini gitu. Nah, itu harus bijak lah. Ya, bijak itu kan tentu Anda tahu sendiri bil ihsan dengan bagus. Artinya menembus batas itu nak cara wong dia kan nyebar ke Islam gitu asimilatif, ono sing persuasif, sehingga antara Islam yang datang dengan kearifan lokal yang ada oleh Bisa kecerdasan jenius lokal bisa dijodohkan. Maka disebut Kanjeng Sunan itu kan lir-lir tanduri wesumilir tak ijuro yoro tak senggo temanten. Hanya yang dimaksud temanten ini perjodohan nilai, perjodohan peradaban yang ditransformasikan oleh jenius lokal ya. Ikut tunggu wong bijak itu yang mampu menembus apa yang kau katakan sebagai tantangan tadi. Ya semoga ini teman-teman sehat semua dan mampu menembus ke atas tadi sehingga merangsek untuk menemukan di tengah kegersakan kau temukan mawar. Ono-ono wae istilah ini. Bahkan di dalam ketersempitan ya, Rumi juga mengatakan di penjara pun bisa diubah menjadi kedai mawar. Kemudian soal apa ya, pertumbuhan di atas sampah pun bisa ditumbuhkan mawar. Selalu ke sana orientasi. Kita jangan menyerah, di atas lumpur pun tumbuh teratai. Dan teratai itu kan berbunga. Itu sampai dikatakan oleh Rumi yang namanya derita, susah, cobaan itu kado cinta. Kalau diselami kado itu ternyata di dalamnya ada sekuntum teratai yang sedang mekar dengan bermahkotakan seribu bunga. Itu kan yang ngomong bahasa lainnya dibalik apa kuwi ana hikmah gede ngono gampang ini kok ditulis ngono. Katanya biar menarik. Seperti itu. Jadi nanti bagian-bagian sastra jangan dilupakan, ada gerakan sedikit kearifan lokal yang ditampakkan boleh. Terus lukis, seni-seni, teman-teman PMI juga ada yang lukis. musik, terus macam-macam harus diangkat. Terutama teman-teman, mari kita gelontorkan jihad medsos itu nanti untuk dipenuhi di negeri kita. Harapanmu gimana? Untuk ini bukan sekedar Blora tapi untuk PMI seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Ya saya hanya satu ya keinginan saya itu mengingat bahwa PMI itu sebagai mahasiswa yang notabene bisa dikatakan agen perubahan lah. Iya. Agen perubahan itu kan sangat menyandang, itu kan sangat berat lah ya. Nah keinginan saya besar itu adalah bagaimana PMI nasional itu memproduksi kader, juga harus ada distribusi kader. Dalam agar inilah sebagai bentuk generasi siklus yang tidak akan pernah putus, dan sebagai bentuk distribusi anak bangsa yang nantinya menjalankan roda kepemimpinan di negara ini sebagai bangsa yang bijak. Kan tentu Bung Karno pun juga menyampaikan bahwa negeri ini sebetulnya makmur besar. Kita tidak usah kagum dengan orang yang di luar bangsa kita. Kita punya Malah kearifan mereka lokal. begini kok. Ketika ada orang Indonesia mau ke luar negeri, orang Jerman misalnya, orang Jerman malah bertanya, kalau
kamu ke Jerman mau lihat apa? Gitu. Wong aku orang Jerman saja melihat keindahan Indonesia. kampungmu Indonesia. Ya. Mau lihat apa kamu di Jerman? Iya. Dan ini Kang siapa? Imanan ya. Jadi kau tidak sendirian. Negeri ini punya komponen bangsa yang luas, yang harus kita rangkul, ya rangkul, dan itu menjadi kekuatan. Dan disitulah orkestra kita itu. Jadi saya mendoakan ini Underbo NU ini bahasa-bahasa ukhuwahnya diperluas, bagaimana ukhuwah diniyah, terus ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah basyariyah. Jadi itu harus digelontorkan semua. Dan semoga PMI Blora menjadi inspirasi bagi PMI di mana, terutama sing rada gone lokal. Ya mungkin medannya sama ya. Malah asik gitu di kampung, asal kreasi ditumbuhkan segala potensi. Matur nuwun ya, Kang siapa ini? Kalau Kang Dian Kang Dian, Yoga, Kang Yoga, Andri, Kang Imanan. Kang Imanan, Imanan. Matur nuwun ini, dan silakan like, comment, share, dan subscribe ke Kiai Budi Channel untuk melihat mozaik peradaban Nusantara yang indah dan adiluhur, sebagaimana salah satunya adalah PMI cabang Blora ini dengan segala anggotanya. Berapa titik sih Blora komisariatnya itu ada 4. 4 Cepu, kemudian Sunan Pojok, Blora Kota. Kucing, sama di Gunduran Srikandi. Di Blora Kota ada 2. Iya. Kalau itu nanti dipotensialkan, diangkat, insya Allah. rencana niki STTR. STTR. Oh iya. Setan ini badhe didamel juga, karena memang juga berpotensi di situ. Iya. Untuk karena memang basicnya kampus umum, jadi tetap mayoritas mahasiswa di situ juga teman-teman NU juga. Jadi kita juga mengkoordinir bagaimana ada gerakan di kampus umum juga. Oh Seperti gitu. itu. Iya, Bukan oke. cuma di kampus-kampus Islami gitu. Ya, biasanya ngono. Jadi awal dewe juga univers. Nggih. Hadir di kampus-kampus yang tidak dengan tanda petik Islami ini. Di Kata kampus. sejati tidak berpikir akan medan. Iya. Di medan manapun siap kan. Ya, terima kasih. Dan kalau saya sebut apa tadi? Salam pergerakan. Ya, nanti kita rame-rame. Yuk, salam pergerakan. Salam pergerakan. Salam pergerakan. Terima kasih, dan sampai ketemu dalam dialog yang lain, dalam terima kasih. objek yang lain. Nanti terus kita dialog karya-karya dari PMI ini. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.